sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa cerdas. Selamat sore, perkenalkan kami CGP Angkatan 6 Kabupaten Poso. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Ones Moropuhi. Pada saat ini saya akan berperan sebagai pengamat. Ya, nama saya Sriyati Temasud, saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Yunita SPD, saya berperan sebagai coaching. Baiklah, kami akan memulai praktek coaching. Selamat sore Pak Ones. Baik, selamat sore juga Ibu Sri. Bagaimana kabarnya Ibu Sri? Ada yang bisa saya bantu sore ini? Iya Pak Ones, hari ini saya akan melakukan proses coaching kepada Ibu Yunita Dewa. Untuk itu saya mengharapkan Pak Ones untuk mengamati proses coaching yang akan saya lakukan. Baik, dengan senang hati Ibu Sri. Terima kasih juga sudah mempercayakan saya untuk menjadi pengamat. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Ibu Sri, walaupun sebenarnya saya yakin Ibu Sri sudah paham betul, sudah memahami tahapan dan kompetensi. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Sri. Nah, Ibu Sri, dari ketiga kompeten yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Sri kembangkan dalam praktek coaching sebentar? Jadi begini Pak Ones, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Sri. Nah, kompetensi mana saja yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Mungkin Ibu bisa jelaskan kembali? Jadi dalam kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot itu, saya ingin mencoba bagaimana saya bisa menggali potensi coach agar coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Coach bisa menemukan ide-ide baru guna menyelesaikan masalahnya. Baik Ibu Sri. Nah, sekarang bagaimana dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Sri lakukan? Jadi indikatornya adalah pada saat coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu. Oh begitu ya, baiklah. Kalau begitu penjelasan dari Ibu, saya rasa Ibu Sri sudah mampu untuk melakukan praktek coaching. Silakan Ibu Sri, lakukanlah sekarang. Terima kasih Pak Ones. Waalaikumsalam Ibu Yunita. Bu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh baik Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi. Saat ia mengajar, pengawas melakukan tanpa keberatan. Ketika saya mengajar tanpa buku tes, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut Bu, dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa?
Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, dan lain-lain. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau menurut saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan menghadap Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar dengan menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Bu Sri atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ya, baiklah Ibu Sri. Setelah melakukan coaching kepada Ibu Yunita, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktek coaching tersebut? Iya Pak, dari proses coaching tadi saya merasa senang karena melalui proses coaching tadi Ibu Yunita bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ya Ibu Sri, tadi saat proses coaching saya melihat Ibu Sri aktif dalam memancing Ibu Yunita dalam mengemukakan pendapatnya dan mengemukakan ide-ide baru untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yunita. Yang ingin saya tanyakan sekarang, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan di awal percakapan tadi sudah berhasil? Di awal saya mengatakan bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana indikatornya adalah ketika saya mampu memancing Ibu Yunita dalam mengembangkan potensinya, dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan ketika saya mampu memancing Ibu Yunita untuk menemukan ide-ide baru dalam pemecahan masalahnya. Berdasarkan asumsi-asumsi yang Ibu kemukakan sebagai coaching, apakah ada ide-ide yang sebenarnya masih dapat dikembangkan di dalam proses coaching tersebut? Saya rasa masih banyak yang bisa dikembangkan. Saya masih bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya, apa bentuk usaha yang akan dilakukan oleh Ibu Yunita sebagai coaching dalam menyelesaikan masalahnya? Hanya saja karena waktunya tidak terlalu banyak, maka saya tidak sempat mengajukan pertanyaan lebih banyak lagi, Pak. Baiklah Ibu Sri, saya sependapat dengan Ibu. Saya ingin menyampaikan kepada Ibu berdasarkan pengamatan saya pada praktek coaching tadi, secara garis besar praktek coaching yang dilakukan sudah sangat baik, di mana Ibu Sri sudah bisa memancing coaching untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana dengan tindak lanjut dari 3 kompetensi yang sudah dibahas di awal tadi?
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ketiga kompetensi tersebut sama pentingnya bagi seorang coach. Kedepannya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi lagi, yaitu presence dan mendengarkan aktif. Saya akan berlatih lagi dan memahami lebih dalam mengenai kedua kompetensi tersebut. Semoga nantinya saya bisa lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Semoga Ibu Sri kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam melakukan praktek coaching. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu Sri. Ya, terima kasih banyak Pak Ones. Ya, terima kasih juga. Mari Ibu. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berhak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami CGP Angkatan 6. Pada hari ini kami akan melakukan praktek coaching dan nama saya Yunita Dewa SPD. Saya berperan sebagai coach. Ya, nama saya Sriyati T. Masud, saya berperan sebagai pengamat. Perkenalkan, nama saya Ones Morokuhi. Pada kesempatan saat ini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Yunita. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan praktek coaching kepada Bapak Ones. Untuk itu saya mengharapkan Ibu Sri untuk mengamati proses coaching yang akan saya lakukan. Oh baik Bu, dengan senang hati Bu Yunita. Terima kasih. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu, walaupun saya yakin Ibu Yunita sudah memahami tahapan dan kompetensi dalam melakukan praktek coaching. Saya hanya ingin mengingatkan kembali ada 4 tahapan dalam proses coaching, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk kompetensi, ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi. Mungkin Ibu Yunita bisa menjelaskan kompetensi apa saja itu? Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh coach, yang pertama yaitu presence, yaitu kehadiran penuh, di mana seorang coach harus fokus terhadap coaching. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, di mana seorang coach menjadi seorang pendengar yang baik mengenai apa yang dialami oleh coaching. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Ya, betul sekali Bu Yunita. Betul sekali apa yang Ibu Yunita sampaikan tadi. Nah Ibu, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Jadi begini Bu, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Ones. Ya, baik Bu Yunita. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin bisa Ibu jelaskan? Ya, jadi dalam kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot itu, saya akan ingin mencoba bagaimana saya bisa menggali potensi coach agar coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Coach bisa menemukan ide-ide baru sehingga menyelesaikan masalahnya. Oh baik Bu Yunita. Nah, bagaimana dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu lakukan? Jadi indikatornya adalah pada saat coach dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya. Dari penjelasan Ibu Yunita, saya rasa Ibu Yunita sudah mampu untuk melakukan coaching. Silakan Ibu Yunita lakukan sekarang. Selamat siang Pak Ones, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu Yunita. Kabar saya hari ini waduh kurang baik Ibu. Ya, mengapa kurang baik Pak Ones? Biasa saya agak lemas hari ini. Kalau biasanya saya perhatikan Bapak akhir-akhir ini murung dan tidak seceria biasanya. Itu dia Ibu Yunita. Ada hal-hal yang saya sementara pikirkan pada saat ini.
Tapi apakah Ibu Yunita ada waktu? Ya, kebetulan Pak Ones, hari ini saya lagi kosong. Jadi saya ada waktu dengan Pak Ones. Baik Ibu Yunita, atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Tetapi ini akan memakan waktu agak sedikit lama Ibu Yunita. Ya, tidak apa-apa Pak Ones. Saya akan dengarkan cerita Pak Ones. Ya, baiklah Ibu, terima kasih untuk kesempatan untuk mendengarkan cerita saya. Kalau mau tahu hari ini Bapak mau cerita tentang apa? Jadi begini Ibu Yunita, saya itu agak sedikit bingung saat ini. Dan juga bingung mulai dari mana ceritanya ya. Iya, yang Bapak rasakan pada saat ini yaitu apa? Begini Ibu Yunita, saya bingung karena ada 3 orang peserta didik saya dalam mata pelajaran saya. Sudah 2 minggu ini mereka selalu terlambat datang ke sekolah. Jadi menurut Bapak pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Jadi begini Ibu Yunita, saya ingin berbagi dengan Ibu untuk mendapatkan solusi yang dapat tentunya saya bisa keluar dari persoalan ini. Ya Bapak, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Iya, terus terang Ibu Yunita, saya kepikiran terus itu anak yang tidak tadi itu, yang 3 orang tadi itu yang sering terlambat datang ke sekolah. Dan itu bersamaan lagi. Kalau seperti itu, hambatannya membuat siswa tersebut sering tidak masuk sekolah. Sering terlambat maksudnya. Iya, maksudnya mereka ini sering terlambat karena mereka menonton bola di rumahnya pada waktu malam hari. Karena kebetulan sekarang lagi musim World Cup. Nah, jadi mereka selalu nonton bola setiap malamnya. Dan mereka bangun terlambat setiap paginya. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal tadi? Iya, jadi begini Ibu Yunita. Pada minggu yang lalu saya sudah memanggil anak tersebut dan saya sudah bilang mereka dapat menonton bola tapi siaran tunda. Ya, kalau seperti itu, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Rencana saya untuk minggu ini, saya akan memanggil orang tuanya datang di sekolah. Karena kita tidak bisa mengunjungi orang tuanya di kampung, nanti jadi bahan pembicaraan tetangga. Untuk meminimalisir hal tersebut, saya panggil orang tuanya datang di sekolah. Apa bisa Pak? Karena orang tua mereka kan bekerja. Ya itulah, jadi saya akan atur waktu-waktunya supaya orang tuanya bisa datang. Surat akan dikirimkan, ada batas waktunya 2-3 hari. Wah, itu cara yang bagus Pak Ones. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Ya, jadi saya akan berbicara dengan orang tuanya di sekolah dan saya akan sampaikan tentang masalah dari anak tersebut dan saya akan menawarkan solusi supaya anaknya bisa tetap menonton tapi siaran tunda dan juga orang tuanya bisa mengawasi waktu anak tersebut menonton di rumahnya. Siapa yang Bapak akan libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Iya, yang akan membantu saya yang saya pikirkan yang pertama adalah wali kelasnya. Wali kelasnya akan mengirim surat dan juga dari guru BK. Iya, bagus sekali Pak. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bapak Ones sudah menemukan solusi bagaimana ketiga anak tersebut agar rajin datang ke sekolah. Iya, baik Ibu Yunita, terima kasih banyak. Ibu Yunita sudah mendengarkan saya. Semoga saya dapat keluar dari persoalan ini dan anak tersebut dapat kembali semangat datang sekolah tidak terlambat lagi. Iya, Pak Ones memang hebat. Ya, Pak Ones pasti bisa. Semangat ya. Iya, terima kasih Ibu Yunita. Sekarang saya merasa lega dan saya akan segera melakukan apa yang kita bicarakan tadi. Selamat siang. Ya. Selamat siang Ibu. Ya, kalau begitu saya akan pamit. Terima kasih. Selamat siang Pak Ones. Iya, terima kasih. Selamat siang juga. Iya, Ibu. Baiklah Ibu Yunita, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Dari proses coaching tadi,
saya merasa senang karena melalui proses coaching, Bapak Ones bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ya, iya Ibu. Tadi pada proses coaching, saya melihat Ibu aktif dalam memancing Pak Ones dalam mengemukakan pendapatnya dan mengemukakan ide-ide baru untuk mencari solusi dari permasalahannya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan di awal percakapan kita? Di awal saya mengatakan bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot, di mana indikatornya adalah ketika saya mampu untuk memancing Bapak Ones dalam mengembangkan potensinya, dalam menemukan solusi sendiri dari permasalahan, dan ketika saya mampu memancing Bapak Ones untuk menemukan ide-ide baru dalam pemecahan masalahnya. Berdasarkan asumsi-asumsi yang Ibu kemukakan, sebagai coach, apakah ada ide-ide yang sebenarnya masih dapat dikembangkan oleh Pak Ones dalam hal ini sebagai coach dalam menangani masalah tadi? Ya, saya rasa masih banyak yang bisa dikembangkan, Bu Sri. Saya masih bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya, apa bentuk usaha yang akan dilakukan oleh Bapak Coach dalam menyelesaikan masalahnya? Hanya saja karena waktu kita terbatas, jadi mengajukan pertanyaan untuk lebih banyak tidaklah mungkin. Betul sekali, saya sependapat dengan Ibu Yunita. Saya ingin menyampaikan kepada Ibu, berdasarkan pengamatan saya pada saat praktek coaching tadi, secara garis besar praktek coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik, di mana Ibu Yunita sudah bisa memancing coaching untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana dengan tindak lanjut dari 3 kompetensi yang sudah kita bahas di awal? Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Yunita kembangkan? Ya, ketiga kompetensi tersebut sama pentingnya bagi seorang coach. Kedepannya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi lagi, yaitu presence dan dengarkan aktif. Saya akan berlatih lagi dan memahami lebih dalam mengenai kedua kompetensi tersebut. Semoga nantinya saya bisa lebih baik lagi, Bu Sri. Amin. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi lebih baik dalam melakukan praktek coaching. Terima kasih atas waktunya, Bu Sri. Iya, sama-sama Bu Yunita. Semoga sukses. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak, Bu Sri. Sama-sama. Gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak terpancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP dari Angkatan 6 Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan saat ini, kami akan melakukan praktek coaching. Selamat pagi, pada hari ini saya akan berperan sebagai pengamat. Nama saya Yunita Dewa SPD. Dan saya Ones Merokuhi, saya akan berperan sebagai coach. Dan nama saya adalah Sriyati Masud. Saya akan berperan sebagai coach. Baiklah, kami akan melakukan praktek coaching saat ini. Selamat pagi Ibu Yunita. Selamat pagi, Pak Ones. Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu Yunita, hari ini saya akan melakukan proses coaching kepada Ibu Sriyati. Nah, untuk itu saya mengharapkan Ibu untuk mengamati proses coaching pada saat berlangsung nanti. Ya, baik Pak, dengan senang hati. Terima kasih. Saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak, walaupun saya yakin Bapak memahami tahapan dan kompetensi dalam melakukan praktek coaching, saya hanya ingin mengingatkan kembali ada 4 tahapan coaching, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Untuk kompetensi ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kompetensi apa saja? Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh coach yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, di mana seorang coach harus fokus terhadap coaching. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, di mana seorang coach menjadi seorang pendengar yang baik mengenai apa yang dialami oleh coaching. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Betul sekali apa yang Bapak katakan. Nah, Bapak dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi apa yang Bapak sudah kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Jadi begini Ibu Yunita, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Sri. Nah, yang secara spesifik yang ingin diobservasi, mungkin Bapak bisa jelaskan. Jadi dalam kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot itu, saya ingin mencoba bagaimana saya menggali potensi coach agar coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, bisa menemukan ide-ide baru guna menyelesaikan masalah dari coach itu sendiri. Ya, baik Pak. Nah, bagaimana dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak sudah lakukan? Jadi begini Ibu Yunita, indikator adalah indikatornya pada saat coach nanti yaitu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dari penjelasan Bapak, saya rasa Bapak sudah mampu untuk melakukan praktek coaching. Ya, silakan Bapak lakukan sekarang. Pagi Ibu Sri. Selamat pagi Polres, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Ibu Sri. Ibu Sri sendiri bagaimana Ibu? Agak kurang baik Ibu Pak. Loh, ada apa Ibu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung, tidak sekeria biasanya. Iya Pak, apa Bapak ada waktu sekarang? Nah, kebetulan kalau hari ini saya kosong, jadi ada waktu untuk ini. Kalau Bapak ada waktu, saya mau bercerita, tapi membutuhkan waktu yang agak lama ini Pak. Ya baik Ibu, tidak apa-apa. Kita bicara-bicara santai-santai saja. Wah, ide yang bagus itu Pak. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan yang akan saya bantu? Begini Pak, saya itu bingung mau mulai dari mana ya. Coba Ibu ceritakan saja apa yang Ibu sementara rasakan sekarang. Saya itu bingung Pak, si Petra sering-sering tidak datang ke sekolah. Oh, Petra ya. Iya, Lalu bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu menindaklanjuti hal tersebut? saya khawatir kalau terus seperti ini memberikan dampak yang kurang baik buat teman-teman sekelasnya. Oh iya. Jadi menurut Ibu Sri, pembicaraan kita ini bertujuannya seperti apa Ibu? Saya ingin berbagi dengan Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Pak. Iya Bu, mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu Sri hadapi ya. Terus terang, Pak, saya kepikiran terus sama satu siswa saya yang sering tidak masuk sekolah. Oh, yang nama Petra tadi Ibu ya? Iya, Kalau seperti itu Ibu, apa hambatannya yang membuat siswa tersebut sering tidak masuk sekolah Ibu? jadi begini, Pak, siswa saya satu ini kalau pagi hari sering mencari kelapa, kemudian menjualnya ke rumah-rumah warga sekitar. Hasil dari penjualan kelapa itu dia pergunakan untuk uang jajannya di sekolah. Oh, begitu ya si Petra ini ya. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang Petra tersebut? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya, Pak. Memang saya lihat keadaan mereka serba kekurangan. Oh, berarti Ibu sudah pernah melakukan home visit. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau boleh, saya akan mengusulkan mencari kelapanya sepulang sekolah saja biar tidak mengganggu waktunya di sekolah. Iya. Apa bisa itu Ibu? Karena dia kan juga ingin mencari jajan seperti teman-temannya yang lain di sekolah Ibu.
Insya Allah bisa Pak. Orang tuanya juga harus memikirkan masa depan anak yang jauh lebih penting. Ya, itu bagus Ibu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah melakukan pembicaraan dalam home visit itu dengan orang tuanya? Iya Pak, saya akan segera menemui orang tuanya untuk kedua kalinya, kemudian membicarakan dan berusaha memberikan materi kepada Petra dengan cara meminjamkan buku biar bisa dipelajari di rumah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran nantinya. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah punya rencana. Dalam hal ini siapa yang Ibu bisa libatkan untuk membantu mewujudkan rencana tujuan dari Ibu tersebut? Saya akan melibatkan kepala sekolah, teman-temannya yang berada di kelas 6, dan tentu saja yang paling utama adalah bekerja sama dengan kedua orang tuanya. Oh, itu baik sekali Ibu Sri. Memang harus seperti itu sepertinya. Nah, Ibu Sri sudah menemukan solusi dari persoalan Petra ini supaya dia lebih rajin lagi ke sekolah. Iya Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan dan kita menyelesaikan masalah tersebut. Baik Ibu Sri memang hebat. Ibu pasti bisa melakukannya. Semangat ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Sekarang saya merasa lega. Terima kasih Pak karena Baik sudah Ibu mendengarkan Sri. cerita saya. Ya, Selamat pagi. selamat pagi juga. Terima kasih. Bapak Ones, bagaimana perasaan Bapak Ones setelah melakukan coaching tadi? Ya, dari proses coaching tadi saya merasa senang karena melalui proses coaching tadi Ibu Sri bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Iya, tadi saat proses coaching saya melihat Ibu Sri aktif dalam memancing Bapak dalam mengemukakan pendapatnya dan mengemukakan ide-ide baru dalam permasalahannya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan di awal percakapan Di kita? awal saya mengatakannya tadi bahwa kompetensi yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot, di mana indikatornya adalah ketika saya mampu untuk memancing Ibu Sri dalam mengembangkan potensinya supaya dia dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan ketika saya mampu memancing Ibu Sri untuk menemukan ide-ide baru dari permasalahannya itu sendiri. Berdasarkan asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Bapak sebagai coach, apakah ada ide-ide yang sebenarnya masih dapat dikembangkan oleh Ibu Sri dalam menangani masalahnya tadi? Saya rasa masih banyak Ibu Yunita yang bisa saya kembangkan. Saya masih bisa mengajukan beberapa pertanyaan, umpamanya apa bentuk usaha yang akan dilakukan oleh Ibu Sri dalam menyelesaikan masalahnya. Hanya saja karena waktunya sudah akan masuk mengajar lagi ya Bu ya, jadi saya tidak sempat lagi mengajukan pertanyaan lebih banyak. Iya, betul sekali. Saya sependapat dengan Bapak. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak, berdasarkan hasil pengamatan saya pada saat praktek coaching, secara garis besar praktek coaching yang Bapak dan Ibu laksanakan tadi sudah sangat baik, di mana Bapak sudah bisa memancing coach untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana dengan tindak lanjut dari komponen 3 kompetensi yang sudah kita bahas di awal tadi? Kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan? Ketiga kompetensi tersebut sama pentingnya bagi seorang coach. Kedepannya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi lagi, yaitu present dan mendengarkan secara aktif. Saya akan lebih berlatih untuk memahami lebih mengenai 2 kompetensi tersebut. Semoga nantinya saya bisa lebih baik lagi ketika menjadi coach. Amin. Semoga kedepannya Bapak lebih baik lagi dalam melakukan praktek coaching. Terima kasih Ibu. Merdeka belajar siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan